Pagi anak-anak, Pak John senang sekali bisa memberikan pelajaran pada kalian. Anak-anak kelas 1, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu anak-anak, supaya pelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan berkuasa menolong kami untuk mempelajari firman-Mu. Sebab dengan mempelajari firman-Mu, hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami juga dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anak, hari ini kita belajar Aku ciptaan Tuhan, ya. Aku ciptaan Tuhan. Anak-anak kelas 1, nanti kalian mendapat buku ini, ya, buku yang tulisannya Zamrud yang di atas di sini ya, di Zamrud ya, Zamrud. Nah, ini akan menolong kita untuk belajar dan juga kita belajar dari Alkitab, ya. Anak-anak, seperti judulnya hari ini, Aku ciptaan Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik menciptakan kita. Tapi sebelum anak-anak diciptakan, sebelum anak-anak lahir, sebelum Pak John lahir, sebelum neneknya Pak John lahir, ada manusia yang pertama. Siapa itu anak-anak? Namanya Nabi Adam, anak-anak. Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Manusia pertama, anak-anak. Dan kita akan membaca dalam Alkitab bahwa manusia pertama itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Di dalam kitab Kejadian anak-anak. Di dalam kitab Kejadian berkata begini anak-anak. Pasal 2 ayat 7, ya, pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pak John ulangi, ya. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi anak-anak dan saya menjadi hidup karena Tuhan memberi nafas sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, ya. Anak-anak tahu kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Kita diciptakan sempurna, diberi mulut 1, diberi telinga 2. Coba anak-anak, kalau telinganya ada 3, ditaruh di belakang 1, mau enggak? Ya, tentunya anak-anak semua tidak mau kalau memiliki telinga 3. Pak John juga enggak mau, ya. Pak John juga enggak mau. Tapi inilah kehebatan Tuhan kita. Dia sayang pada anak-anak. Tuhan sayang pada kita. Maka dari itu anak-anak, kita bersyukur karena kita ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Bahkan dikatakan dalam pelajaran bahwa manusia itu adalah mahkota ciptaan, ya. Mahkota ciptaan artinya paling baik anak-anak. Maka dari itu kita bersyukur Allah itu sangat baik, bahkan memberikan kepada kita sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah diberikan kepada kita, yaitu ada 3 anak-anak. Yang pertama kasih, yang kedua kesucian, yang ketiga akal budi. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kasih kita bisa mengasihi orang lain. Dengan kasih kita mengasihi orang tua. Dan dengan kasih juga orang tua mengasihi anak-anak. Dan anak-anak tahu bahwa Allah menempatkan orang tua menjadi wakil Tuhan mendidik anak-anak, merawat anak-anak dari kecil, mulai kita lahir, ya, mulai dari bayi
Ada yang pernah melihat bayi? Ada yang pernah melihat bayi? Mungkin ada ya. Bisanya hanya apa? Nangis ya. Bisanya hanya nangis. Nga itu ya. Anak-anak dirawat semenjak kita masih bayi. Pak John juga dirawat oleh orang tua semenjak kita masih bayi. Itu sebabnya anak-anak, dalam pelajaran hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Walaupun kita ciptaan Tuhan, tetapi kita tidak boleh sombong anak-anak. Ya, karena kita diberi kasih oleh Tuhan kepada kita. Tidak boleh sombong. Nah, jadi sifat-sifat Allah itu diberikan kepada kita. Manusia diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Dalam kitab Kejadian 1, di sana dijelaskan, Pak John akan bacakan buat anak-anak kitab Kejadian pasal 1. Kalau tadi kan pasal 2. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Ini nanti dibaca anak-anak ya. Dibaca nanti di rumah dan Pak John akan berikan tugas untuk ditulis di buku tulis ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi anak-anak, tadi kita sudah baca pasal 2, bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, diberi nafas hidup, pasal 2 ayat 7. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Pak John tidak akan lama, nanti Pak John akan sampaikan lewat WA Group supaya anak-anak menulis di buku tulis ya. Jadi sekali lagi, manusia pertama adalah Nabi Adam, diambil dari debu tanah, manusia kedua adalah Ibu Hawa. Ya, manusia kedua adalah Ibu Hawa. Adam artinya anak-anak, di situ ada nanti bacaan, Adam artinya, ya, dijelaskan di sini bahwa Adam artinya diambil dari tanah, ya. Artinya adalah diambil dari tanah. Jadi Adam artinya diambil dari tanah. Lalu Hawa artinya ibu dari segala yang hidup. Jadi Hawa atau Ibu Hawa ini adalah manusia kedua, ibu dari segala yang hidup. Oleh sebab itu anak-anak yang saya sayangi, Pak John berharap kalian semua sehat, hidup bersih, cuci tangan, pakai masker, dan makanan-makanan yang bergizi ya. Jangan malas makan sayur ya, jangan malas makan buah. Kalau orang tua belikan sayur, orang tua belikan buah, mari kita makan dengan senang hati. Sebelum makan dan minum, kita berdoa lebih dahulu ya. Dan Tuhan sudah memberkati orang tua kita, bisa memberikan kita sayur, bisa memberikan kita lauk pauk dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, anak-anak tetap jaga diri di rumah dengan baik, belajar dengan baik. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa sebelum selesai. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak kelas 1 yang baru sekolah. Walaupun mereka belajar dari rumah, tetapi mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Biarlah semangat dari Tuhan ada pada mereka oleh pertolongan kuasa Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.